Biar nanti yang nggak ikut meet ini, ya sudah. Terima kasih anak-anakku kelas 5 sekalian, kelas 5A dan 5B. Hari ini alhamdulillah kita sudah di bulan apa? Bulan ke-11 ya, bulan November, tanggal 4 November 2020. Insya Allah ini sudah mendekati masa masuk sekolah. Kemarin Bapak Ibu guru sudah mengumpulkan surat pernyataan, baik yang setuju sekolah maupun yang tidak setuju sekolah. Mohon yang belum mengumpulkan segera dikumpulkan. Sekalipun tidak setuju untuk luring di sekolah, tetap mengumpulkan surat pernyataan ya. Sekalian kumpulkan juga ini rapot sisipannya atau rapot PTS-nya. Jangan sampai nanti hilang di rumah atau bahkan rusak kena air. Ada kemarin di kelasnya Budita itu kena air. Ya nanti kalau kena air ya sudah kena air, mau gimana lagi? Masa ya kita printkan lagi? Ya bisa saja, cuman itu kan sudah tanggung jawab kalian ketika di rumah ya. Maka rapot ketika sudah sampai rumah adalah tanggung jawab yang membawa rapot. Ya, jadi mohon yang belum mengembalikan rapot dikembalikan sama mengumpulkan surat pernyataan mengizinkan atau tidak mengizinkan putra-putrinya datang ke sekolah. Itu anak-anak ya. Kemudian hari Jumat jam 9.30 kelas 5A, 5B datang ke sekolah untuk suntik imunisasi. Ini imunisasi biasa ya, bukan imunisasi corona. Pak Roman lupa imunisasi apa, campak atau apa gitu ya, karena memang bulan November ada bulan imunisasi anak sekolah ya, atau biasanya disingkat BIAS gitu ya. Ya, jadi bulan November ada imunisasi untuk kelas 1, 2, dan 5. Kelas 3, kelas 4, kelas 6 tidak. Ya, jadi nanti kalau ada tetangga atau kakak yang kelas 6, berarti kelas 6 nggak ikut ya. Kayak Kansa itu kan kakaknya kelas 6 berarti nggak ikut, cuma Kansa saja. Atau yang lainnya yang punya adik di kelas bawah gitu ya. Itu saja. Gambaran untuk tematik 4 kelas 5, ini insya Allah pelajarannya adalah sedikit mengulang pembelajaran di tema 2, ada tanggung jawab, dan sedikit tambahan tentang pantun sama pengulangan kembali nada. Ya, nada itu kemarin kalau nggak salah di tema 3. Kemudian sisanya ada di pelajaran IPA. Nanti diajarkan Pak Solikin tentang organ tubuh dalam. Ya, kalau dulu memang yang mengajarkan adalah guru kelas, tapi sekarang karena IPA itu berdiri sendiri, sehingga nanti IPA akan diajarkan Pak Solikin. Tematik hanya mengajarkan bahasa Indonesia, IPS, PKN, dan seni budaya. Sebenarnya sama olahraga, karena olahraga juga dimasukkan tematik, tapi kami kebingungan bagaimana cara ngajarnya olahraga. Kalau disuruh buat video ya kok sawangannya apa sawangannya bahasa Indonesianya ini ya, sawangane gitu ya, bolak-balik buat video olahraga gitu ya. Nantilah kalau masuk sekolah insya Allah olahraganya normal. Yang gabung baru 41, ini nanti saya screenshot ya, nambah lagi 40. Loh kok malah 40? Rizky Dayatullah keluar. Ini nanti saya screenshot, saya jadikan absen ya yang hadir 40 orang ini. Jadi di akhir nanti akan saya screenshot buat nilai tambahan siapa saja yang ikut Google Meet hari ini. Baik, pelajaran akan segera dimulai dan akan disampaikan oleh Bu Dita. Harap bersiap diri, nanti materinya akan disampaikan di Google Classroom. Hari ini, ketika Google Meet seperti ini, kamu dengarkan saja. Kalau perlu dicatat, ya dicatat saja secara cepat ya. Secara cepat dicatat, kayak anak kuliahan. Kayak anak kuliahan itu kalau dosennya ngomong, mahasiswanya sambil nyatat ya. Kalian juga berusaha seperti itulah. Kalau nggak mampu ya nggak apa-apa. Ya nggak mampu nggak apa-apa, nggak masalah, nggak memaksa. Nanti ada rekapan materi di Google Classroom. Oke, disiapkan pensil dan kertasnya. Waktu dan tempat saya kasihkan Bu Dita. Silakan Bu Dita.
gini, Mbak. Tanyain anak-anak aja. Nanti muncul Bang. Iya, itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak boleh diaktifkan, tapi ketika bisa menjelaskan tidak berbicara sendiri, ya. Nanti karena ada pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan kepada anak-anak. Ya. Sudah muncul tulisan apa? Tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Oke, hari ini kita akan belajar tentang PKN, mata pelajaran PKN dan SBDP. Yang pertama, anak-anak, kita akan belajar tentang tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Apa itu hak, apa itu kewajiban, dan apa itu tanggung jawab. Sekarang di tema 4 ini membahas tentang tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Nah, Falsafah Patenono. coba perhatikan, ini gambar apa anak-anak? Gotong royong menolong. Gotong royong. Pinter, ini adalah gambar atau contoh kegiatan gotong royong di lingkungan masyarakat. Apa yang anak-anak ketahui tentang gotong royong? Ayo, satu, siapa? Bekerja sama. Menyelesaikan masalah. Oke, boleh. Saling membantu. Oke, betul. Sama lain. Yang adalah bekerja bersama-sama untuk mencapai suatu hasil yang diinginkan bersama. Dalam gotong royong itu ada unsur-unsurnya anak-anak. Yang pertama, harus dilakukan dengan bekerja sama. Kalau nggak bekerja sama, namanya nggak gotong royong. Namanya bekerja sendiri. Nggih. Kemudian, semua peserta yang mengikuti gotong royong ikut serta sesuai kemampuan masing-masing. Misalkan ada mbah-mbah, ada kakek-kakek yang ikut gotong royong. Diwajibkan ngangkat-ngangkat yang berat. Berarti kan tidak sesuai kemampuan. Berarti kakek-kakeknya itu boleh ikut gotong royong tetapi sesuai kemampuan. Misalkan membantu yang ringan-ringan. Menyapu. Boleh putar, nyapu atau memindahkan barang yang lebih ringan. Kemudian dilakukan secara sukarela dan tanpa pamrih. Berarti harus ikhlas kalau melakukan gotong royong. Kemudian bermanfaat bagi kepentingan bersama. Bu Dita terlalu cepat nggak? Enggak. Enggak. Lanjut. Manfaat gotong royong. Ayo dibaca satu. Pekerjaan menjadi cepat selesai. Pinter. Dua. Pekerjaan yang sulit lebih mudah diselesaikan secara bersama-sama. Membuat rasa persatuan dan kesatuan antar warga. Lingkungan yang membutuhkan sikap tolong menolong dan keluarga. sikap tolong menolong Pinter. Ini hanya ada beberapa saja manfaat yang ditampilkan oleh Bu Dita. Mungkin anak-anak bisa menyebutkan sendiri manfaat-manfaat yang lain. Kemudian, gotong royong anak-anak merupakan salah satu bentuk tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Tanggung jawab sebagai warga masyarakat adalah kesadaran seseorang akan kewajibannya sebagai warga masyarakat. Sebagai warga masyarakat, hendaknya kita mendahulukan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Seperti itu.
Berikut adalah beberapa contoh tanggung jawab sebagai masyarakat. 1 sampai 8 Menjaga ini kerukunan. adalah contoh tanggung jawab yang dilakukan sebagai warga masyarakat. Bisa dibaca sendiri. 1, menjaga kerukunan, menjaga kesatuan, menjaga keamanan, menjaga kebersihan, dan lain-lain. Sekarang Bu Dita ingin bertanya kepada salah satu anak-anak yang bisa menjawab, nanti disebutkan namanya. Jadi seperti ini. Masih ingat arti dari hak dan kewajiban, nggih? Masih. Ya. Masih ingat Kalau hak itu apa? Hak. sesuatu yang kita dapatkan. Yang harus kita dapatkan. Kalau kewajiban, Kita dapatkan kalau kewajiban, sesuatu yang harus kita kerjakan. Sesuatu yang harus dilakukan. nggih. Di sini materinya tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Haknya sebagai warga masyarakat itu sesuatu yang diperoleh sesuai dengan kedudukannya sebagai warga masyarakat. Kalau kewajiban sebagai warga masyarakat merupakan hal yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Ini contohnya. 1, misalkan Bu Dita ada contoh. Bu, kewajibannya contohnya menjaga kebersihan lingkungan. Tanggung jawabnya membuang sampah pada tempatnya. Terus hak yang didapat menikmati lingkungan yang bersih dan sehat. Ayo, siapa yang bisa memberi contoh? Sebutkan nama. Ini contohnya. Ada kewajiban, ada tanggung jawab, ada hak. Yang keras namanya? Rasya. Arasya. Rasya? Iya, Arasya. Arasya? Iya. Ya, Arasya. Ayo contohnya. 1, kewajibannya apa? Menjaga kebersihan sekolah. Di masyarakat. Di masyarakat. Di lingkungan rumah. Di lingkungan masyarakat. Ayo, Membersihkan lingkungan rumah. Oke, tanggung jawabnya? Tidak membuang sampah sembarangan. Oke, haknya? Menikmati kebersihan lingkungan. Oke, betul. Ada lagi? Setelah Arasya, nanti saya konfirmasi Pak Rohman atas nama Arasya 50. Siapa? Aku. Teta. Teta 5A. Ayo, contohnya apa? Kewajiban. Kewajibannya menyapu rumah. Kewajibannya apa? Menyapu rumah. Tanggung jawabnya kebersihan rumah. Hak yang didapat? Mendapat lingkungan bersih dan mendapat rumah yang bersih. Betul. Oke, ini contoh yang kedua dari Bu Dita. Di lingkungan masyarakat, kewajibannya menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan. Tanggung jawab yang dilakukan yaitu misalnya melaksanakan ronda malam, kalau bapak-bapak. Terus hak yang didapat apa? Ketika sudah melakukan tanggung jawab, mendapat jaminan keamanan. Contoh ketiga, kewajibannya menghargai pendapat orang lain saat bermusyawarah. Kalau kalian misalkan di kelas saat berdiskusi, tanggung jawabnya melaksanakan hasil diskusi. Kemudian hak yang didapat yaitu menyampaikan pendapat ketika berdiskusi. Materi PPK hanya tanggung jawab nih hari ini karena kemarin sudah diterangkan panjang sekali oleh Pak Rohman apa itu hak, apa itu kewajiban,
apa itu tanggung jawab. Nah, hari ini anak-anak membahas tentang tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Kemarin sudah memberikan contoh hak, kewajiban, tanggung jawab sebagai siswa atau warga sekolah sudah. Kemudian seorang muslim juga sudah. Apa masih ingat? Masih, Bu. Ibu. Masih pintar. Wes. Sekarang waktu menunjukkan pukul 8:30 lebih 6 menit. Ada yang ditanyakan untuk tanggung jawab sebagai warga masyarakat? Tidak, Bu. Enggak, Bu. Tema 4 ini memang materinya banyak yang mengulang dari tema sebelumnya. Jadi, hanya ini yang bisa dirangkum oleh Bu Dita untuk belajar UH besok untuk materi PKN. Lanjut ya, untuk SBDP. Sudah siap? Sudah. Buku tematik yang sudah dibagikan kemarin dari sekolah tema 4. Anak-anak silakan membuka buku yang dibagikan. Tema berapa, Bu? Bu, tema berapa? Tema 4. Tema 4. Tema 4. Berarti ini balik, misalnya ganti PPT langsung. Stop sih. Ini ya. Iya. Halaman berapa, Bu? Bu, paket ya, Bu. Halaman berapa, Bu? Halaman berapa? Halaman berapa, Bu? Aku pun tak tahulah. Direkam, awas. Halaman piro? Direkam. Aku pun tak tahulah. Halaman piro? Ra menengang. Ini lagi. Halaman pinten nggih, Bu? Halaman 6. Enji. Ini jam kosnya. Kamu jam kos, Bu. Karo aku. Dia macet. Ini halaman sih lare. Gurune metu dare. Karo. Menengok. Gurune keluar. Kami menengah iris. Awas halaman piro iki? Halaman piro, Bambang? Se error. Mohon maaf Bunda, tiba-tiba error. Sabar dulu, masih diperbaiki. Boleh, teman. Halo, cek. Sudah mendengar suaranya Bu Dita? Dengar, Bu. Sudah. Oke. Alhamdulillah. Kita tadi ndredeg mati sendiri. Aduh, gimana ini Pak Roman? Sudah ya? Lanjut ya. Sudah dibuka bukunya? Ya, Bu. Halaman berapa, Bu? Halaman sebentar. 54. Langsung saya. Sudah, Bu. Sudah. Sudah, Bu. Sudah, Bu. 4. Sudah. Apa itu materinya? Materinya apa? Ada apa itu? Sudah. Pantun.
organ tubuh. Lagu bukan? Ayo berkreasi Udah, buatlah Bu. pantun yang berisi tentang pentingnya menjaga Loh. organ peredaran darah agar terhindar dari gangguan Loh. kesehatan. 48, sorry, maaf. Sudah, Bu. 48, dah, Bu. Oke, maaf diralat 48. Halo. Halo Bandung. Oke, halo Bandung. Yang anak-anak tidak memiliki, tidak apa kemarin cuma apa dia? Ya, ini punya semua ya, punya semua ini. Punya semua ya. Lengkap kok. Kecuali yang nggak ambil, nggak punya. Yang belum ambil berarti tidak memegang sekarang. Boleh dilihat di layarnya Budita. Juga sama dengan yang dilihat di anak-anak di buku. Di situ ada lagu Halo Halo Bandung. Siapa yang bisa nyanyi Halo Halo Bandung? Bisa, Bu. Nggak bisa. Kok panjang, Bu? Nek WPN, Bu. Kenapa? Aku kalau punya pen kok panjang, Bu? Kepanjang, Bu. Oh iya dah. Anak pendek dah. Mbak Bu sama saja, Bu. Wes enggak apa-apa. Halo Halo Bandung. Sama aja. Iya. Budita nggak nyanyi karena suaranya sangat indah. Jadi anak-anak nanti malah kaget ya. Sudah tahu kan adanya Halo Halo Bandung ya? Nggak tahu. Nggak tahu. Sudah wes. Sekarang dibuka halaman berikutnya. Sudah. Didengarkan. Halo Halo Bandung itu merupakan lagu bertangga nada apa? Kemarin sudah dijelaskan mayor sama minor. Mayor. Mayor. Kenapa kok bertangga nada mayor? Karena bersifat Bersifat Karena bersamaan. Ya, betul. Betul sekali. yang gembira. Ada ciri-ciri tangga nada mayor, ada ciri-ciri tangga nada minor. Dibaleni lagi ya ciri-cirinya ya. Ada 1, 2, 3, 4. Bisa baca sendiri di bukunya. Sama dengan kemarin. Khusus pertemuan hari ini, Bu Dita akan menjelaskan tentang di bawahnya itu, Bu, apa sih maksudnya, Bu? Relatif, tangga nada relatif itu yang membingungkan ya. Wes, dilihat di sini. Aduh, kok mati mana, Pak? Enggak apa coba. Coba ya, tes. Oh, enggak. Ya kan? Bu Dita akan menayangkan. Ibu. Adiknya juga ikut sekolah ya. Adik siapa itu? Wes, di layar muncul seperti apa? Di layar apa tuh? Ada tulisan apa? C D E F G A B C A B C D Huruf ya, ada huruf ya. C D E F G. Ada gambar, ada Huruf. Pola Ada gambarnya. Dilihat di situ ada ada. gambarnya. Ini namanya interval. Interval tangga nada mayor dan tangga nada minor. Yang atas ini, yang di blok Budita ini tangga nada mayor. Tangga nada mayor diawali dengan nada do itu di C. Do itu diawali dengan huruf C. Kalau tangga nada minor diawali dengan huruf A. Sudah paham? Sudah. Paham. Yang atas ini tangga nada mayor, yang bawah
tangga nada minor. Intervalnya berbeda, Bu. Pola intervalnya mayor, dimulai dari 1, 1, setengah, 1, 1, 1, setengah. Kalau tangga nada minor, beda lagi. Dimulai dari 1, setengah, 1, 1, setengah, 1, 1. Jadi, tangga nada mayor dan minor memiliki pola interval yang berbeda di awal. Kemudian, anak-anak, misalkan mau membuat tangga nada, tidak harus diawali atau di nada do-nya tidak harus C, misalkan diawali di huruf A. Gimana ini Pak Roman ya, mau ngetiknya di bawah ya? C, sebentar ya. Wes, ini tadi contoh tangga nada mayor. Misalkan anak-anak mau membuat baru Bu, katanya tidak harus di huruf C. Ini misalkan diawali huruf D. D, E, berarti urutannya apa? F, terus G, terus A, terus B, terus C. D, E, F, G, A, B, C. Ini sama urutannya seperti di atas, tapi dimulai dari D. Ya, berarti kurang apa? Kurang D, Bu. D. Kurang apa? Kurang D. Ya, Kurang D. G, berarti D. W. Terus intervalnya tetap, jadi D ke E 1, E ke F 1, F ke G Setengah. Setengah, Bu. G, F ke G 1, G ke A 1, A ke B 1. B ke C setengah. Pinter. B ke C setengah. Setengah. B ke D. B ke D. D. 1. Pola intervalnya tangga nada mayor nanti kan berubah. Seperti ini. Enggak jadi 1, 1 setengah. 1, 1, 1 setengah. Jadinya kan beda, Bu. Enggak apa-apa. Ini namanya tangga nada relatif. Yang disebut relatif itu seperti ini. Misalkan anak-anak nanti awalnya dari F boleh. Berarti polanya nanti mengikuti seperti ini yang dibuat di sudah paham tentang tangga nada relatif? Sudah. Yang benar siapa? Sudah. Wes, sekarang Mbak diberi waktu Bu Dita 1 menit. Bu, suaranya, Bu. Putus-putus. 1 menit silakan membuat tangga nada mayor diawali dengan huruf apa saja. Silakan ditulis di kertas. Habis ini ditayangkan oleh Bu Dita di sini. Nah, jadi hari ini tangga nadanya Bu Dita hanya menjelaskan tentang tangga nada mayor atau relatif. Sekarang ditulis, Bu. Ya, boleh ditulis di kertas. Diorak-orak di kertas. Kok buku Nanti dilihatkan. Nulis apa, Bu, tadi? Diorak-orak tanah dilihatkan. Ayo, 1 menit.
Di buku tulis. Apa tadi, Bu? Terserah, diawali dari huruf apa, terus pola intervalnya bagaimana. Intinya di huruf EF sama BC ya, yang setengah ya. Oke. Intinya di huruf EF, BC, pokoknya itu setengah. Yang lainnya berarti 1. Kamu mulai dari huruf G, A, B, C, D, E, F gitu. Nah, yang BC-nya setengah, yang EF-nya setengah, sisanya 1. Dah. Baru masuk. Kalau baru masuk ini gimana? Nggak tahu materinya dari awal ya. Siapa yang sudah angkat tangan? Kameranya diaktifkan coba semuanya. Aktifkan semua kamera. Biar Budita tahu. Budita melewes. Ayo harus siap semua loh. Turu areko jadi pilih areko turu. Loh, kameranya langsung mati semua. Lu punya kita ini. Iya ta? Iya. Sinyal kita maksudnya. Berarti kan. Tuh mati semua. Saya coba ngomong dulu anak-anak. Tes suara saya. Halo. Halo, 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 halo. Halo, 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 halo. Halo, halo, halo. Keluar ya kameranya ya. Kok nggak ada? Oh ya, baru-baru sinyal berarti. Wes. Halo, halo. Iya. Riza sudah? Kurang dikit, Bu. Yang Nah, sudah siapa? Yang sudah? Teta? Arasya? Sudah? Bu. Anissa? Tinggal dikit. Yang sudah siapa? Telepon. Lagi tinggal. Saya, Bu, sudah. Saya sudah. Ya, siapa itu? Safa, Bu. Riza sudah? Sudah. Coba dilihatkan. Dihadapkan kamera nih. Dihadapkan kamera. Hasilnya. Kelihatan, Bu. Kelihatan. Nggak kelihatan. Kurang jelas, Ya wes, Bu. dibaca. Riza itu dimulai dari, nggak apa-apa, dimulai dari nada do-nya di apa, huruf apa? Do-nya di G. huruf G. di huruf G. Iya. Ya, coba G. Ayo G. Gini caranya menjelaskan. G ke A 1. Intervalnya A ke B. Intervalnya 1. Lanjutkan. G ke A 1, A ke B 1, B ke C setengah, C ke C 1, C ke D 1, D ke E setengah, E ke F 1, F ke G 1. Oke, betul. Berarti tangga nada mayor tidak harus diawali dengan nada do-nya di C ya. Boleh dari huruf lain. Nanti intervalnya mengikuti. Sekarang coba yang lain. Saya pengen melihat. Arasya. Ayo, dimulai dari nada do-nya di huruf A. A. Terus A ke B 1. G. G ke C. B ke C 1. Oh, B ke C. Tengah. A ke B 1. B ke C setengah. Terus C
ke C1. Terus. B ke A1. G. Terakhir. E ke F, F ke G. E ke F. E ke F1. G. E ke F. O setengah B. G. F ke G. F ke G. Wes. Udah bisa ya? Yang lain apa? Belum bisa? Saya, Bu. Saya, Satu lagi apa sudah bangun? Saya, Bu. Siapa itu? Nggak bisa. Siapa? Alifa Debi dah. Debi ya? Wah, yang aku cuma emak. Debi, ya, aktifkan Debi dulunya. Agar aku cepet. Debi. Gimana? Saya, Debi, Bu. apa, Debi? Nada do dimulai dari huruf Kalau ku pandang Saya tinggal udah. jauh. Saya, Bu. Apa-apa juga angop lu. Wes, pasti anak-anak sekarang sudah membuat semuanya ya. Nanti dikirimkan saja di Google Classroom. Bu Dita pengen tahu macam-macam tangga nada yang sudah dibuat anak-anak. Pasti bermacam-macam dimulai dari huruf apa. Bisa dituliskan nanti tugasnya di sana. Supaya bisa ternilai semuanya ya. Kalau dari sini nanti mungkin 1 atau 2 anak yang ditanya. Kalau di sana nanti bisa semuanya mengumpulkan. Seperti itu. Jadi Ya, Bu. anak-anak hari ini anak-anak belajar PKN dan SPDP. PKN-nya tadi tanggung jawab sebagai warga masyarakat dan SPDP-nya tentang nada mayor relatif. Seperti itu. Nanti teman-temannya yang baru gabung bisa melihat rekaman atau siaran ulang Pak Roman nggih di Google Classroom masing-masing setelah ini dan tugasnya juga bisa dikerjakan. Ngoten, sudah Pak Roman? Bu, ada tugasnya apa, Bu? Ada. Ditunggu setelah ini tugasnya. Bu, belum selesai tak tulis. Pak Roman. Ya, terima kasih disampaikan kepada Bu Dita. Anak-anak yang sedang tiduran di kasur mohon duduk dengan baik karena kelihatan dari kamera ya, seperti Hakam, Dava dan sebagainya itu kan tiduran di kasur ya. Kamu meskipun di rumah dengerin Bapak Ibu guru ngomong ya, kamu ada sedikit adab lah ya. Duduk, entah itu di kamar tamu, entah di kamar ruang tidur, kamu duduk ya, duduk pakai seragam, pakai kerudung, bawa alat tulis dan sebagainya. Ya, karena itu adab belajar seorang murid kepada guru. Ya, tadi Bu Dita sudah menjelaskan tentang tanggung jawab dan tangga nada. Nanti akan dilempar ke Google Classroom, ditunggu dulu, kami tata dulu di classroom-nya, kemudian nanti kalian kerjakan. Selanjutnya, sambil menunggu Bu Dita dan Pak Rohman menyelesaikan di classroom, kalian lanjut ke Bu Nasiha. Bu Nasiha tadi sudah mengirim video di Google Group, WA Group ya, WA Group kelas 5A dan 5B. Ada video, kalau nggak salah tahfidz itu tadi. Kalau tahfidz nggak hafal, ya nggak usah marah ya. Tahfidz nggak hafal, nggak usah putus asa. Ya hafalkan sebisanya. Ya, karena ibu kalian kalau ngajarin kalian nggak hafal, kalian pasti nangis. Ya, ayah kalian ngajarin kalian nggak hafal, kalian pasti nangis. Itu sudah wajar lah ya, karena seorang anak kalau diajarin orang tua itu pasti mulutnya minta ampun. Ya, kami menyadari itu, tapi mohon kerjasamanya kepada ayah, bunda yang ikut mendengarkan hari ini. Anak-anak tetap didorong untuk belajar, sekalipun telat nggak masalah. Tapi kalau dalam Google Meet seperti ini, yang telat adalah spesial. Hari ini ada 45 orang, saya screenshot dulu anak-anaknya. Ada Zakia Rizky Yahya Valencia. F. Sugianto ini siapa ya?
Kansa, Tanisa, Sukenta, Fikri, Senolis, Satria, Sabrina, Dian Elmi. Rudiana Elmi ini siapa ya? Davin ya. Rizky Hidayatullah, Rindra, Al-Halifi, Rifki Putra, Reno senam pagi. Loh, Rena senam pagi, ya Allah Akbar. Ya, Reno senam pagi, nggak tahu. Morris ya? Rasya, Raisya, Adila, Rafles, Ramudia, Radinka, Anaya, Pandu Surya, Nur Itawati. Ya, Nur Itawati ini siapa? Syawal ya. Kemudian Norma ini Tabriza, Naila, Naufal Safa, Nafis Kalana, Nafisa Hadi, Nadia, Nur, Muhammad Dafa, Maulidia, Maulana Hakam, Linda, Jazuli, Intan, Hafiz, Devon, Dadang, Supat, Saputro. Siapa ya Dadang ya? Nanti konfirmasi ya yang Dadang ya. Nggak hafal emailnya karena bukan emailnya anak-anak. Aira Rifda, Yatullah Begovic, Syifa Ceta, Arasya, Akila Najma, Alifa, Akila Vega, dan sudah cukup. Cuma 43 orang. Insya Allah 43 orang ini akan mendapatkan tambahan nilai. Yang tidak mendapatkan tambahan nilai adalah yang tidak ikut gitu ya. Karena sebagai penghargaan kepada kalian yang sudah tepat waktu ikut belajar. Terima kasih disampaikan seluruh anak-anak 43 orang yang ikut hari ini. Ya, Pak. Semoga ilmunya bermanfaat. Ya, lanjutkan aktivitas masing-masing. Iya. Pembelajarannya Bu Nasihah. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Woi, woi. Woi. Oi, oi, oi.